Kok jemu wis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek WAS IMK atau interaksi manusia dan komputer. Jadi di sini kita membuat semacam pemetaan gudang, yaitu tentang berisikan tentang peta gudang dan juga peta letak di mana aja barang-barang dari gudang suatu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fakurozi, NIM 200513970660. Perkenalkan, nama saya Destari Alfananda, NIM 2005139708. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman dengan NIM 20031397066. Perkenalkan, nama saya Nadia Nadira Madina dengan NIM 200513970208. Oke, itu perkenalan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kenapa sih kita membuat semacam pemetaan gudang itu? Nah, kita itu melihat peluang sebuah perusahaan di mana mereka tidak mempunyai seperti pemetaan gudang berbasis internet itu. Jadi kita membuat ini agar bisa memanajemen waktu pegawainya itu sebuah perusahaan untuk mencari barang-barang, jadi di mana letak barang A, B, C dan lain-lain, dan juga kita bisa melihat berapa saja atau stok apa saja yang masih ada gitu. Jadi kita mulai dari gini, home. Awalnya kita buat begini. Nah, di sini kita menggunakan doc type HTML, kemudian headnya berisi meta, chartsheet, UTF-8, kemudian bawahnya name viewport, kemudian kontennya width, device, width, image width, dan initial scale 1. Kemudian titelnya kita isi gudang kita. Terus selanjutnya ada link, yaitu tentang style sheet berupa type text CSS. Di sini ada link untuk style CSS-nya. Di bawah juga sama. Terus di bawah head ada body, yaitu visual loader. Sini kita menggunakan div class bg image loader. Selanjutnya di bawahnya adalah div class loader. Kemudian di header kita membuat class terus sama dengan container. Bawahnya lagi ada header dan div class yang dengan container lagi. Kemudian H1 di mana href, yaitu index HTML, kita isi dengan gudang kita. Kemudian untuk UL atau bawahnya lagi li flash dengan aktif. Kemudian kita isi index HTML berisi home yang seperti tampilan tadi. Kemudian ada lagi about HTML, kita tulis dengan about. Terus list HTML kita isi dengan table. Contact HTML kita beri contact. Kemudian login kita tulis lagi login. Itu dari header. Kemudian banner, kita ada section class yang dengan banner, kita isi welcome to my website dengan H2. Kemudian ada footer, yaitu footer diisi div class container, dan juga di bawahnya ada copyright 2020 gudang kami alright receiver. Dan sini ada scriptnya, yaitu text JavaScript menggunakan dokumen, yaitu function speaker loader with. Dan juga ini body terus HTML lagi. Itu penjelasan dari yang awal-awal kita buat seperti ini. Home jadinya seperti ini. Ada gudang kita, home, about, table, contact, login, terus ada welcome to my website. Bawahnya lagi ada ini copyright. Ya, itu
sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya teman saya yaitu Auliaur Rahman, silakan. Oke. Oke, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang about, ya. Di sini ada doctype HTML seperti biasa, meta charset, IDF, min8, meta name report, content width, device width, initial scale sama dengan 1. Titelnya gudang kita sama seperti indeks tadi, link, style sheet, text, garing CSS, style CSS, garing style.css. Di sini menyimpan file CSS-nya. Dan scriptnya kita ini kode jQuery min.js integrity SH256 ini ya. Dan bagian bodinya kita div class big loader, div class loader, lalu bagian header div class container, lalu buat headernya ini div class container H1 half index HTML gudang kita, lalu half index HTML home kita, lalu li class aktif half about HTML kita kasih code, li half list HTML tabel, lalu di sini kontak dan login di UL, dan ini headernya. Lalu ke label di section class label kita membuat div class container, lalu about home atau about, lalu kita menuju ke isinya. Section class about div class container img, ini gambarnya ya. Lalu kita membuat penjelasan tentang perusahaan kita. Lalu di sini ada footernya ya copyright ini tadi, gudang kami alert reserved. Dan di sini teks JavaScript, dokumen ready function, bagi loader head script body HTML. Dan jadinya seperti, maaf sebentar, IMK iya kurang about ya, berarti ini. Nah, sini tulisan tadi. Saya kira dari saya cukup. Selanjutnya teman saya Dista Ari Alvananda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian table dan juga login. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan dulu mengenai denahnya ini. Oh ya, ini ada dua panah, gambar panah itu untuk masuk dan keluar. A, B, C, D sampai K ini merupakan tempat bagi barangnya. Yang ini administrasi dan yang ini toilet. Dan gudang yang pertama ini dinamakan gudang G1. Lalu ada gudang G2 yang berisi toilet, administrasi, keluar masuk. Dan juga ini ada 3 ruangan. Ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3 yang berfungsi untuk letak dari barang-barang yang sudah dibuat.
Dan di bawahnya ada tabelnya berisi barang-barang mentahan, barang-barang sebelum jadi dan barang-barang jadi. Dan untuk codingnya, bagian atas ini sama. Yang berbeda di sini. Di sini ada class aktif di bagian listnya, dan itu untuk membuat supaya ininya nyala kayak gini. Lalu untuk pembuatan tabelnya, untuk denahnya ini section container menggunakan image source, ngambil dari folder image dengan nama gambarnya denah.jpg dengan width 100%. Lalu untuk membuat tabelnya, di sini ada section class art. Lalu ada 3 tabel ini dengan border tabelnya ini. Kita membuat tabel, ada bordernya 1, ini border 1, kelasnya im. Kelas im itu untuk hanya margin auto kelas imnya. Lalu ada tbody untuk membuat tabelnya ini, tr untuk membuat ininya, line ininya yang berisi 1, 2, 3, 4, ada isi 4, ada nomor, barang, dan lain-lain sampai 20 line. Lalu ada tutup tr, tutup tbody, tutup table, dan lain ke bawahnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Lalu saya juga akan menjelaskan mengenai loginnya. Oke, ini untuk tampilan loginnya seperti ini. Dan untuk codingnya, yang berbeda cuma di sini, bagian atas, script, ada JavaScript. Yang lainnya sama. Dan juga di sini ada class aktif untuk buat nyala kayak gini, loginnya. Lainnya sama. Class art ini cuma buat padding di sini. Padding di atas ini class art, kotak untuk buat kotak. Class aim, dan class aim sendiri itu margin auto dan text align center supaya di tengah tulisannya colornya hitam, ini supaya hitam. Lalu untuk form P, lalu form untuk membuat form dengan nama PP formnya. Lalu menuliskan apa yang dituliskan. Di sini saya menuliskan, masukkan nama, lalu memasukkan input tipenya teks dengan MP, lalu ditutup dengan form. PR ini fungsinya untuk memberikan enter spasi gitu, kayak gitulah, semacam itu. Lalu ada button di sini, button ini dengan class button positif on click supaya bisa diklik-klik gitu buttonnya ini dengan nama login. Dan untuk image-nya, untuk image centang ini, source-nya dari image tick.png dengan tulisan login. Class art 2 ini cuma untuk padding aja. Lalu ada pre hasil untuk mengeluarkan hasil. Pre ini untuk mengeluarkan outputnya. Dengan warnanya, warna bordernya ini putus-putus dash. Padding left 10 px. Lalu untuk JavaScript-nya, di sini function login var p string. String ini untuk mengeluarkan tulisannya dari dokumen.forms pp.p.value. Lalu selamat datang plus p dari namanya. Ini untuk mengeluarkannya. Lalu jadinya seperti ini. Saya tulis nama Tio. Lalu jadi selamat datang Tio. Sekian dari saya, kurang lebih seperti itu. Lalu akan dilanjutkan oleh Nadia Nazila.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kontak. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontak. Kontak di sini bertujuan untuk memberitahu customer bila ada kurang informasi tentang info alamat dan email. Saya berikan codingannya. Di sini kita memakai HTML, kemudian bawahnya head, kemudian dimasukkan meta, charset, UTF, kemudian meta name, kemudian viewport, content, lalu titelnya kita menggunakan gudang kita, link rel, style sheet, type text, href, CSS, link rel, style sheet, type text, kemudian href-nya HTTPS, lalu script src, HTTPS, lalu kemudian bawahnya head, kemudian body. Untuk loadernya kita memakai div class, lalu div class lagi, lalu div, kemudian headernya div class container, div header, div class container, H1 href, href, index.html, gudang kita, li href, index.html, li href about html, li href service.html, li class active, href contact.html, contact, li href checkout.html, checkout. Kemudian ul div header, label, section class, label, div class container, home atau contact, div section, service, section class, service, div class container, H3 contact info, div class box, div class call 4, min 4, H4 address, alamatnya dimasukkan Jalan Ahmad Yani, kemudian div class email, dimasukkan email, div class telepon, dimasukkan nomor teleponnya, div class CS-nya dimasukkan nomor CS-nya, kemudian div iframe src https, div section footer, div class container, small copyright 2020 gudang kami, kemudian div footer, script type text or JavaScript, dokumen, ready function, bg loader, hide, script, body, lalu HTML. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya tentang apa? Saya akan membacakan lagi. Jadi setelah itu kemudian ada CSS-nya berisikan yang pertama padding 0, margin 0, kemudian font family-nya menggunakan sans serif, terus di A kita color ada inherit, terus teks dekorasinya tidak ada, container dengan ukuran 80%, marginnya auto, kemudian container after yaitu konten berisikan tanda begini, displaynya tidak ada, dan clearnya kita buat boot. Terus di header H1 colornya menggunakan biru seperti ini, biru muda, kemudian fontnya kita berikan di kiri, kemudian paddingnya 15 dan 0,
kemudian header UL kita beri float right kanan, itu header, kemudian header UL I, displaynya kita inline block, kemudian header UL LIE, kemudian kita padding 25 dengan 20, displaynya inline box, dan juga di header UL LI area hover, background color biru sama seperti header H1, kemudian colornya kita menggunakan putih, kemudian aktif backgroundnya color seperti sama seperti header biru dan colornya putih juga. Di banner kita ada height 70 volt, kemudian background image ini berisikan URL linknya banner, kemudian background size cover, position relative, display flexible, justify content center di tengah atau election item juga di tengah, kemudian banner after content, display kita block, kemudian position absolute, kemudian top dari atasnya 0, kirinya 0, kanan 0, bottom 0. Kemudian background colornya menggunakan biru tua, sedikit tua, terus kemudian banner H2 kita colornya putih, kemudian index 1, paddingnya 20-25, border 3 menggunakan solid warna putih, kemudian sectionnya kita padding 50, 0, kemudian section H3 teks kita buat di tengah, kemudian padding 20 sama 0, colornya sama mengikuti yang di atasnya, kemudian margin bottom 25, kemudian about surface ada padding bottom berukuran 100, kemudian about colornya berarti coklat abu-abuan, kemudian word spacingnya kita buat 2, dan height-nya 25, margin bottom 20, kemudian surface-nya menggunakan background color putih, kemudian PMP menggunakan margin auto, kemudian bawahnya background color sama biru, kemudian colornya putih, paddingnya 0, 20, 0, 20, kemudian text elegant center, colornya biru, kemudian box after content, display block clear board, kemudian box color min 4, width 25, ukurannya 5%, dan padding 20, box sizing border box, text center, kemudian floatnya kita buat kiri. Terus yang buat H4 kita margin 20 dan 0, dan footernya kita buat padding 30, background color ini abu-abu kecoklatan gitu, kemudian colornya putih, teksnya kita buat tengah center, backloader, kemudian background colornya putih, positionnya di fix, kemudian di atas 0, left kiri 0, kanan 0, bottom 0, kemudian indeksnya 999, displaynya fleksibel, kemudian justify content center tengah, dan item di tengah, kemudian backloader, kemudian widthnya kita buat 100 pixel dan height-nya juga 100, dan bordernya 3, dan solid, kemudian putih ya, terus border radius 50%, top color biru sama, recolor juga biru, bottom color, animationnya mode 9 second linear infinite, dan labelnya kita buat juga biru sama, dan colornya juga putih, kemudian name marginnya auto, text elegant center, colornya hitam, terus kemudian kotaknya background colornya itu putih, bordernya 3 pixel solid, dan juga warna biru, dan width 400, kemudian marginnya auto, paddingnya 5 pixel, dan di art kita paddingnya 00, 20 pixel, kemudian keyframe image ini 100, dan form rotasi 360 derajat. Itu style sheetnya. Kemudian di sini ada gambarnya, panel, kemudian ada denanya, kemudian ada tick itu untuk tanda login, terus selanjutnya ada JavaScript-nya, yaitu ini
function hitung var p sama dengan string dokumen from pp value, kemudian party selamat datang plus v, dan dokumen get element. Nah itu, jadi hasilnya seperti ini. Bentar. Nah, ini menggunakan gudang kita sebelah kiri, kemudian ini sebelah kanan menggunakan biru. Nah, kemudian ini di tengah-tengah welcome to website. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai tentang pemetaan gudang ini. Semoga kedepannya kita bisa membuat yang lebih baik dan juga secara maksimal, dan juga kita akan mengembangkan lagi lebih detail tentang pemetaan gudang ini, di mana kita bisa mengedit, menambahkan barang juga tidak manual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.